Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanis Oktaviani dari kelas C224 dengan NPM 102246061. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai liabilitas jangka panjang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasional perusahaan. Biasanya digunakan untuk membiayai aset tetap, ekspansi usaha, atau investasi jangka panjang. Nah, berikut ini ada contoh dari liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada utang obligasi, yaitu merupakan surat utang. Yang kedua adalah pinjaman bank jangka panjang, misalnya adalah sebuah kredit pemilikan rumah. Yang ketiga ada utang hipotek atau merupakan jaminan atas properti tidak bergerak, biasanya disebut real estate. Selanjutnya ada sewa pembiayaan, yaitu seperti leasing. Kemudian ada kewajiban pensiun, yaitu tanggung jawab keuangan yang timbul dari program pensiun. Kemudian materi yang selanjutnya adalah utang obligasi. Utang obligasi adalah surat utang jangka menengah ke panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pembeli. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari utang obligasi. Yang pertama adalah memiliki jumlah yang besar. Yang kedua jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kemudian ada bunga tetap. Yang terakhir diterbitkan dalam bentuk surat berharga. Selanjutnya di sini aku ada contoh soal dari hutang obligasi. Soalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2023, PT Gemilang menerbitkan obligasi senilai Rp 500 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun. Dibayarkan setiap 31 Desember, jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun. Namun investor membeli obligasi tersebut di bawah nilai, yaitu sebesar 480 juta. Yang pertama itu harus diketahui dulu pada tanggal diterbitkannya yaitu 1 Januari 2023, kemudian nilai nominal obligasinya 500 juta, tingkat bunga tahunannya adalah 10% dari nominal yaitu 50 juta, kemudian harga jual obligasinya adalah 480 juta, berarti diskonto sebesar 20 juta. Jatuh tempo itu 5 tahun, memiliki metode amortisasi garis lurus. Kemudian penyelesaian dari contoh soal sebelumnya. Yang pertama adalah menghitung diskonto dan amortisasi per tahun, yaitu diskonto sama dengan nominal dikurangi harga jual atau 500 juta dikurangi 480 juta sama dengan 20 juta. Kemudian amortisasi per tahunnya, yaitu diskonto atau umur obligasi sama dengan 20 juta dibagi tahun obligasi itu 5 sama dengan 4 juta. Yang kedua, jurnal penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu didebit kas sebesar 480 juta, kemudian didebit diskonto obligasi sebesar 20 juta, kemudian dikredit obligasi yang diterbitkan sebesar 500 juta. Selanjutnya adalah jurnal pada 31 Desember 2023, yaitu pembayaran bunga ditambah amortisasi diskonto. Yang didebit yaitu beban bunga sebesar 54 juta, kemudian dikredit kas sebesar 50 juta, dan dikredit diskonto obligasi sebesar 4 juta. Materi yang selanjutnya adalah wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang adalah surat utang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, digunakan untuk pembiayaan jangka panjang seperti pembelian aset tetap atau proyek besar. Wesel ini biasanya melibatkan perjanjian tertulis dengan bank atau lembaga keuangan dan biasanya berbunga atau tanpa bunga. Nah, selanjutnya di sini aku ada contoh soal dari wesel bayar jangka panjang, yaitu pada tanggal 1 Januari 2023 PT Surya Abadi membeli peralatan
dari PT Megateknik senilai 120 juta. Untuk pembayaran, PT Surya Abadi menerbitkan wesel bayar jangka panjang dengan jangka waktu 3 tahun, yaitu dengan bunga 8% per tahun, bunga dibayar setiap akhir tahun, dan pelunasan pokok dilakukan di akhir tahun ketiga. Kemudian pertanyaannya adalah, yang pertama, buat jurnal penerbitan wesel pada 1 Januari 2023, kemudian buat jurnal pembayaran bunga setiap 31 Desember selama 3 tahun. Penyelesaian dari soalnya itu, yang pertama, jurnal penerbitan wesel pada tanggal 1 Januari 2023 didebit peralatan sebesar 120 juta, kemudian dikredit wesel bayar jangka panjang sebesar 120 juta juga. Yang kedua yaitu jurnal pembayaran bunga tahunan setiap 31 Desember. Yang pertama itu dihitung dulu dari 8% dikali 120 juta yaitu 9.600.000 per tahunnya. Kemudian pencatatan jurnal setiap tahunnya itu didebit beban bunga sebesar 9.600.000, kemudian dikredit kas pada 9.600.000. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Barangkali mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.